Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali menyita perhatian publik saat mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengungkap kondisi kesehatannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menyampaikan baru saja menjalani operasi keempat sekitar 6 hari sebelum persidangan dimulai, bahkan sempat mengalami kemunduran dalam proses pemulihan dan masih harus menjalani satu tindakan operasi lagi. Meski demikian, Nadiem menegaskan tetap siap mengikuti jalannya sidang setelah sebelumnya menjalani pembantaran medis sejak 17 hingga 29 Maret 2026. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, ia memastikan tetap kooperatif menjalani proses hukum sambil terus memantau kondisi kesehatannya. Ketegangan militer di kawasan Timur Tengah kembali meningkat. Iran mengklaim telah memobilisasi lebih dari 1 juta pasukan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan invasi darat dari Amerika Serikat. Langkah ini disebut sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi eskalasi konflik yang semakin terbuka. Menurut laporan kantor berita pemerintah Iran, Tasnim News Agency, lonjakan juga terjadi pada jumlah pemuda yang mendaftar ke berbagai unit militer, termasuk milisi Basij, Islamic Revolutionary Guard Corps, hingga tentara reguler Iran. Semangat mobilisasi ini disebut sebagai respons atas spekulasi operasi militer besar dari Washington. Di sisi lain, Amerika Serikat dikabarkan tengah menyiapkan berbagai opsi untuk membuka jalur strategis energi dunia di Strait of Hormuz. Sekitar 5.000 marinir serta 2.000 personel dari 82 ND Airborne Division dilaporkan telah dikerahkan ke kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari penguatan militer. Aktivitas militer juga terlihat di udara. Pesawat angkut militer Boeing C-17 Globemaster III terdeteksi melakukan manuver di wilayah udara Uni Emirat Arab, memicu spekulasi persiapan logistik untuk operasi besar. Jika eskalasi ini terus berlanjut, konflik berpotensi meluas dan mengguncang stabilitas keamanan serta energi global. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kini sudah berada di luar kendali pihak-pihak yang berkonflik. PBB juga menyebutkan konflik di Timur Tengah telah melampaui batas yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh para pemimpin dunia. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan konflik yang telah berjalan lebih dari 3 pekan sudah berada di luar kendali dan membawa dampak yang tidak pernah dibayangkan oleh para pemimpin dunia. Karena itu, Guterres meminta seluruh pihak untuk menghentikan eskalasi konflik dan memulai upaya diplomatik serta kembali menghormati penuh hukum internasional. More than 3 weeks on, the war is out of control. The conflict has broken past the limits even leaders thought unimaginable. The world is staring down the barrel of a wider war, a rising tide of human suffering, and a deeper global economic shock. This has gone too far. It's time to stop climbing the escalation ladder and start climbing the diplomatic ladder and return to full respect. Ya, sementara itu Iran menegaskan tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Namun demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bersedia untuk mengakhiri konflik jika Amerika Serikat memenuhi tuntutan Iran. Pemerintah Iran menyatakan tengah meninjau proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, Iran tidak berniat untuk mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah yang semakin meluas. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kesediaan Iran untuk menegosiasikan pengakhiran perang jika tuntutan mereka dipenuhi. Abbas mengatakan Amerika Serikat memang menyampaikan pesan kepada Teheran melalui berbagai perantara, tetapi hal itu tidak berarti sedang berlangsung negosiasi di antara kedua negara. Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang Iran hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil.
Iran pun membalas serangan tersebut dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel awalnya mengklaim serangan mereka itu diperlukan untuk melawan ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran. Namun mereka segera memperjelas bahwa serangan itu dilakukan karena mereka ingin melihat perubahan kekuasaan di Iran. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home sebagai salah satu langkah penghematan konsumsi energi khususnya BBM. Dan selain itu kebijakan WFH juga dinilai dapat memicu aktivitas ekonomi di sektor lain. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home sebagai salah satu langkah penghematan konsumsi energi khususnya bahan bakar minyak. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, penerapan WFH dinilai mampu menurunkan konsumsi energi secara signifikan dan berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga 20%. Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai dapat memicu aktivitas ekonomi di sektor lain, terutama yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga dan layanan berbasis digital. Kalau saya WFH, ternyata ekonomi larinya kenceng, lebih kenceng dari dugaan kita. Kan nggak apa juga. Saya nggak hemat saya mungkin nggak ini di sananya karena ekonomi aktivitas naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik inline dengan itu, kan saya untung juga. Jadi hitungannya nggak satu titik begini aja, nggak partial equilibrium, cuma di sini aja ngitung ini aja. Kalau ekonomi yang betul, dorong sini, sana gerak semua. Itu yang namanya general equilibrium approach. Nggak ada yang hilang dari ekonomi. Purbaya memastikan dalam penerapan WFH, pemerintah juga mempertimbangkan aspek produktivitas. Nantinya hari pelaksanaan WFH akan dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap kinerja. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemerintah memperkirakan pembangunan kembali daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera membutuhkan dana hingga 130 triliun rupiah, di mana anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun hunian tetap, sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Pemerintah memperkirakan pembangunan kembali daerah terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor di Sumatera membutuhkan dana hingga 130 triliun rupiah. Estimasi biaya tersebut merupakan hasil hitungan Bappenas dari usulan rencana kerja beberapa kementerian dan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tito Karnavian mengatakan, alokasi anggaran tersebut paling lambat akan dituangkan menjadi rencana induk yang resmi ditetapkan pemerintah pada 1 April 2026 mendatang. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun hunian tetap, sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan permanen, hingga perbaikan sekolah serta fasilitas kesehatan. Kalau untuk anggaran tadi, untuk renduk yang ke depan 3 tahun, itu saya sampaikan diperkirakan 130-an triliun. Ya, 130 triliun untuk multi-year 3 tahun. Untuk apa? Bangun jembatan, bangun sekolah, untuk adjustment. Tito menegaskan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera dilakukan melalui penguatan kolaborasi antar Pemda. Inisiatif kolaborasi ini muncul menyusul tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk percepatan penanganan bencana dari Presiden sebesar 10,6 triliun rupiah.